Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak akan ada lagi setelah kebenaran yang dijelaskan ini kecuali di belakangnya hanyalah kesesatan. Sehingga ketika sudah datang wahyu penjelasan dari Allah, dari Al-Quran atau hadis, untuk apa lagi kita berdebat? Kan udah jelas. Orang-orang yang berdebat, ini mereka mencari pembenaran. Dia ragu terhadap agamanya, maka dia ingin memastikan. Dengan adu argumen. Makanya datang seorang kepada Imam Malik, rahimahullah, yang diceritakan oleh Ma'an ibni Isa. Ia mengatakan suatu saat, Imam Malik ini ma'ruf, imam yang dikenal dengan madhab Maliki. Nah, beliau dinisbatkan kepadanya Malik ibni Anas ibni Malik al-Asbahi al-Yamani. Beliau rahimahullah suatu saat di Masjid Nabawi sedang duduk senderan di samping Ma'an ibni Isa ini. Lalu datang seorang ahlul bid'ah yang kebiasaannya bermain filsafat. Suka berdebat. Lalu ia pun mengatakan, orang ini dikenal dengan Abu Juwairiyah. Ia pun mengatakan, wahai Aba Abdillah, wahai Imam Malik, isma' minni syai'an ukallimaka bihi wa uhajjaka wa ukhbirka bi ra'ih. Wahai Imam Malik, tunggu sebentar. Aku ingin berbicara sesuatu. Tolong dengarkan. Aku ingin mendebatmu. Ini Imam Malik. Lalu kata Imam Malik, fa in ghalabtani, qala in ghalabtuka ittaba'tani. Kata Imam Malik, kalau engkau menang, aku kalah dari sisi argumen, lalu apa yang akan terjadi? Kata Abu Juwairiyah ini, kalau aku yang menang, engkau kalah, berarti engkau mengikutiku. Tayyib, kata Imam Malik. Fa in ja'a rajulun akhar fa kallamana fa ghalabana, qala nattabi'uh. Kalau datang orang lain setelah aku mengikutimu misalnya, datang orang yang ketiga, dia mendebat kita dan ternyata dia yang menang dari sisi argumen, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita ikut kepada dia. Datang lagi orang yang keempat, dia menang dari sisi argumen, berarti kita ikut kepada dia. Kata dia, iya seperti itu. Kata Imam Malik, ya Abdullah, ba'athallahu Muhammadan bidinin wahid wa araka tatanaqqal min dinin ila din. Wahai fulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membawa satu agama, satu kebenaran. Yang ia ajarkan kepada kita, kita pelajari dan kita yakini. Adapun aku melihatmu seorang yang akan berpindah terus dari satu agama kepada agama yang lain. Silakan pergi cari agamamu, aku sudah mendapatkan agamaku. Ini orang-orang yang merasa paling logis, paling rasional. Dia ingin merasionalkan Tuhan. Iya. Ada tuh debat-debat yang gak jelas apa maksudnya. Dia ingin merasionalkan Tuhan. Akhirnya mereka bahas dulu rasio itu apa. Capek banget. Sampai mereka mengatakan keberadaan kita pun harus dirasionalkan dulu. Harus dicari dulu. Kenapa kita ini dari mana asalnya dan seterusnya. Sampai seorang penyair mengatakan, "Falaysa yasihu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili." Orang-orang seperti ini yang perkara-perkara sudah jelas pun mereka harus mencarikan filosofinya dulu. Ini kenapa ada? Ini kenapa seperti ini? Ini kenapa dan seterusnya. Kata seorang penyair, kalau seandainya ini cara mereka berpikir, maka tidak akan ada yang sah, yang bisa dibenarkan oleh akal, sampai-sampai mereka membutuhkan dalil untuk menetapkan bahwasanya sekarang itu siang. Sampai siang pun yang sudah jelas-jelas orang paling bodoh apapun, kalau dia melihat siang, dia katakan siang. Tapi kata mereka, ntar dulu, kita bahas dulu. Ini siang ini apa nih? Siang itu adalah sebuah... Jadi, tahsilul hasil. Mereka ingin menjelaskan sesuatu yang sudah jelas.
Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dia pencipta langit dan bumi. Mereka, ntar dulu, ini penciptaan ini seperti apa? Bagaimana akal kita mencoba merasionalkan? Ya akhi, ada perkara-perkara yang akal manusia bisa mencernanya karena memang bisa ditangkap oleh panca indera, dan ada perkara-perkara yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Manusia hanya bisa mendeskripsikan sesuatu ketika sesuatu tersebut, objek tersebut bisa dicerna oleh panca indera. Ini tanpa intervensi wahyu. Misalnya, seorang ingin mendeskripsikan tentang, misalnya kita sekarang ada di Masjid Nurul Iman. Ketika ada orang yang bertanya, apa itu Masjid Nurul Iman? Kita jelaskan, karpetnya merah. Masjid yang tidak ada tiang di tengahnya. Masjid yang rame kajian sunnah. Masjid yang berada di lantai 7. Masjid yang aroma karpetnya wangi, walaupun sedikit menyengat. Masjid yang marbotnya siap siaga setiap saat. Masjid yang toiletnya bersih. Nah, ini kita bisa deskripsikan semuanya. Kenapa? Karena semuanya ini bisa ditangkap oleh indera penglihatan kita, indera pendengaran kita, indera penciuman kita, indera peraba kita, dan indera perasa kita. Sehingga tersimpan di dalam otak kita. Lalu diolah menghasilkan sebuah deskripsi yang sudah kita ceritakan tadi. Seperti itu. Tapi sekarang kita berbicara tentang perkara gaib. Tentang kematian misalnya. Atau nggak usah jauh-jauh kematian. Ruh yang kemanapun kita pergi ada di dalam jasad kita. Mereka mencoba berbicara. Ruh ini jauhar atau arat atau jisim. Oh, ini istilah-istilah filsafat. Apakah ruh ini menempati seluruh tubuh? Atau hanya satu titik di salah satu tubuh ini, ada di jantung atau di hati? Atau ruh ini hanya sifat saja? Tidak ada partikelnya? Atau kalau mungkin ada partikelnya, apa penyusun partikelnya? Apa ikatan karbonnya? Dia ini dalam tabel periodik yang keberapa? Yang seperti ini mustahil. Kenapa? Apakah ada seorang yang pernah melihat ruh? Tidak ada. Ada seorang yang pernah mencium aroma ruh? Tidak ada. Ada yang pernah meraba ruh? Tidak ada. Ada yang pernah menjilati ruh dan merasakannya? Mengecapnya? Nggak ada. Sehingga otak kita tidak memiliki data untuk membuat deskripsi. Terus apa yang didebatkan? Kan jadinya tong kosong nyaring bunyinya. Apa yang didebatkan pada sesuatu yang dia nggak punya data tentang hal tersebut? Kan seperti itu jadi. Maka berdebat di dalam agama ini, seorang yang tiap pengen debat, ya, ini menunjukkan dia tidak meyakini kebenaran yang ada pada dia. Kalau sudah dia meyakini kebenaran yang ada padanya, subhanallah. Dahulu para ulama terlihat ilmu yang mereka pelajari ini di siang hari dengan ibadah mereka, dengan puasa mereka, di malam hari dengan panjangnya sholat malam mereka. Seperti itu. Adapun seorang selalu mendebat, wah, sampai diundang di podcast-podcast dan seterusnya. Apa faedahnya? Hanya untuk menampakkan kepintarannya. Akhirnya sepandai-pandai tupai melompat, kecebur juga. Ya kan? Dipermalukan juga akhirnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Syahid. Agama itu satu dari Nabi SAW. La yata'addad. Kebenaran itu hanya satu. Mungkin antum akan bertanya, Ustaz, terus gimana dengan khilaf fiqih? Nah, ini kita bahas nanti insya Allah. Kita sedang bahas tentang pembahasan akidah. Kita bahas tentang fiqih. Fiqih juga kebenaran hanya satu. Kebenaran hanya satu. Yang halal, yang haram hanya satu. Tapi nanti kita bahas. Insya Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Amirul Mu'minin, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat, aktharat tanaqul. Siapa saja yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka engkau akan menyaksikan ia seorang yang berpindah-pindah dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Karena kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra.
retorika yang diucapkan oleh seseorang ini bisa menyihir. Ketika dia mendatangi berdebat dengan seorang Mu'tazilah misalnya, yang keyakinannya jelas-jelas batil, tapi yang berbicara ini seorang yang punya skill public speaking misalnya, dengan retorika yang memukau, udah kelar dia. Bisa pindah ke Mu'tazilah. Nanti setelah Mu'tazilah, dia didatangi oleh seorang Khawarij, seorang teroris, yang memang pakar dalam brainwash misalnya, dalam mencuci otak. Retorikanya hebat. Cara menarik hatinya jago. Akhirnya apa? Pindah jadi teroris. Begitu seterusnya. Nanti pindah lagi jadi murji'ah. Nah disinilah ada namanya manhaj. Apa itu manhaj? Metode, fondasi yang membuat kita terjaga selama kita berjalan di atas fondasi ini. Selama kita berjalan di atas rel ini, kita akan aman. Apa itu rel ini? Itulah yang digariskan oleh Nabi SAW, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga imam madhab yang 4, dan juga diikuti oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Apa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabih. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, orang akan selamat selama dia terus berjalan di atas jalan yang aku berada di atasnya, dan juga sahabat-sahabatku. Yaitu ketika datang kebenaran dari wahyu Allah, sami'na wa ata'na. Kelar urusan. Wa an Sallam ibn Abi Mutayyi' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub as-Sikhtiyani, ya Aba Bakar, as'alka an kalimah. Suatu saat Al-Imam Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani rahimahullah, ini diceritakan oleh Al-Dhahabi dan juga Al-Ajuri dalam kitab Syariah, datang seorang kepada Ayyub as-Sikhtiyani, seorang ahlul bid'ah dari Qadariyah. Orang ini mengatakan, ya Imam, usmi'uka kalimah. Wahai Imam, tolong dengarkan dari aku satu kalimat saja. Artinya dia ingin mendebat. Apa kata Imam Ayyub? Aku nggak ingin mendengar apapun darimu walaupun setengah kalimat. Kenapa? Karena aku paham Al-Quran, aku hafal hadis, agamaku sudah jelas. Adapun mendebat, buat apa berdebat? Kalau ingin belajar, mencari ilmu, duduk di majelis. Kita bukan orang yang tertutup, kita terbuka. Majelis-majelis salafiyin, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Majelis-majelis salafiyin dihadiri oleh siapa saja. Dihadiri oleh Intel, dihadiri oleh Densus, silakan hadir. Nggak ada yang sembunyi di dalam kajian-kajian kita. Walaupun banyak orang yang memfitnah, silakan hadir. Sikap kita tentang penguasa jelas, sikap kita tentang kekufuran jelas, sikap kita tentang bid'ah jelas. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang, kita tidak mengharapkan followers dan pengikut, sikap kita jelas, walhamdulillah. Maka adapun perdebatan, mohon maaf, kita udah jelas agamanya, ada Al-Quran dan hadis, kita ikuti. Adapun seorang yang minta nasihat, ya kita berikan nasihat.